Shalom dan selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Kamis 30 Oktober 2025. Bacaan kita hari ini dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 26. Nantinya saya akan membaca hanya ayat 14 sampai 18. Mari sebelum mendengarkan sabda Tuhan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini. Perkenan dan kasih-Mu kami menikmati hari baru. Pagi ini kami rindu mendengar sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami diperlengkapi dengan baik, memahami firman Tuhan dan melakukannya. Iya Bapa, berfirmanlah, ampuni dosa-dosa kami. Terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yeremia 33 ayat 14 sampai 26. Saya akan membaca hanya ayat 14 sampai 18. Firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada masa itu dan pada waktu itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada masa itu Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup tentram. Dengan inilah orang menamainya Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan. Tidak akan terputus keturunan Daud yang duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Juga tidak akan terputus keturunan imam-imam orang Lewi yang mempersembahkan kurban bakaran di hadapanku, membakar kurban sajian, dan mengorbankan kurban sembelihan sepanjang masa. Amin. Tema kita, dipulihkan untuk memulihkan. Dilendokan di kuan anna patunduan. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan ini kita seringkali mengalami kehancuran baik secara rohani, emosional maupun sosial. Namun Allah setia dan berjanji untuk memulihkan umatnya, bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi agar bisa menjadi alat pemulihan bagi dunia. Yeremia menyampaikan nubuat kepada umat Israel di masa kehancuran. Yerusalem saat itu porak-poranda akibat dosa dan penghukuman. Tetapi Tuhan berkata, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janjiku yang baik yang telah kufirmankan. Ayat 14. Rupanya Allah tidak membiarkan mereka hidup dalam kehancuran, namun kembali memberi harapan bahwa akan melanjutkan janjinya. Akan datang seorang tunas yang adil, garis keturunan Daud dan suku Lewi tidak akan diputuskan, dan kepastian janji Allah. Ayat 20-26. Tuhan terus berkarya melakukan pemulihan setelah umatnya melewati masa-masa pembuangan. Dipulihkan berarti kembalikan kepada keadaan semula atau diperbaiki. Seperti ketika umat masih taat kepada Allah. Pembuangan merupakan proses pemurnian dari Allah. Jemaat Tuhan, Allah telah memulihkan kita dalam keadaan dalam Yesus Kristus. Bahkan dalam pemulihan itu kita terus diberi kesempatan untuk menikmati anugerahnya, yakni keselamatan yang telah dinyatakannya. Sebagai bentuk respon atas anugerah keselamatan itu, kita dipanggil untuk terlibat dalam rencana pemulihannya bagi dunia, untuk saling meneguhkan, menopang, memelihara, dan melindungi sebagai mandataris atau rekan sekerja atau penyertaan Allah di dunia. Karena itu jadikanlah seluruh kehidupan ini menjadi berkat dan pemulih bagi orang lain yang membutuhkan dalam kebenaran.
Terpujilah Kristus. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya dan kasih lawatan-Mu bagi kami melalui firman-Mu pagi ini. Meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami jadikan sebagai suluh, pedoman, pegangan dalam menjalani kehidupan hari ini. Bapa Sorgawi, kami mohon pertolongan kasih-Mu dalam siara kehidupan kami hari ini, melanjutkan kehidupan, pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, tanggung jawab dan perjalanan-perjalanan kami. Kami mohon anugerah kasih dari Tuhan. Berkatilah pemerintah kami di negeri ini, bangsa dan negara ini, wakil rakyat, aparat negara, dan penegak hukum. Ditambahkan hikmat, mengayomi, memerintah, dan menegakkan kebenaran keadilan. Berkati umat Tuhan dimanapun yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan dan kuatkan. Berkatilah anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang mereka, dalam bangku sekolah dan pendidikan kuliah, yang mencari pekerjaan. Berkati dan peliharakan dengan baik opa dan oma kami, sehatkan mereka selalu. Berkati anak-Mu yang berulang tahun hari ini, saudara kami Yotam Pabiang dan saudara-saudara kami yang lain. Sempurnakan sukacita bagi mereka. Lindungilah kami hari ini ya Bapa, dalam berbagai perjalanan kehidupan kami. Dalam perlindungan-Mu kami aman. Sehingga menikmati pemulihan dari Tuhan. Untuk juga kami boleh melanjutkan kehidupan ini menjadi berkat, saluran berkat bagi sesama kami. Ini doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.